Bab 2 bagian C. Nah, subbab terakhir untuk bagian bab 2 ini adalah kita belajar tentang lembaga sosial. Nah, hari ini kita akan membahas pengertian dari lembaga sosial. Silahkan disaksikan materi berikut ini. Oke, baik anak-anak semuanya. Tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan pengertian lembaga sosial, di mana kita hari ini akan belajar apa itu lembaga sosial. Lembaga sosial yang akan kita pelajari di sini adalah lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik. Nah, materi pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, kita akan membahas apa itu lembaga sosial. Yang kedua, syarat-syarat sistem norma yang dikatakan dapat dijadikan suatu aturan dalam lembaga sosial. Dan yang ketiga, kita akan belajar 4 tingkatan norma. Baik, kita langsung saja masuk yang pertama, pengertian lembaga sosial. Nah, pernah nggak anak-anak memperhatikan manusia di sekitar kita itu yang pergi dari pagi sampai sore, yang sibuk bekerja, berdagang, ke sekolah, ke sawah, atau bahkan ke laut. Nah, kesibukan itu tentu saja mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Tahu nggak apa tujuannya? Nah, tentu jawabannya itu tergantung dari masing-masing orang. Tetapi pada dasarnya mereka semua ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, manusia itu dikenal sebagai makhluk ekonomi atau homo economicus karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan, tentu saja dengan cara yang rasional sehingga dapat mencapai kesejahteraannya. Nah, kebutuhan manusia keturunan sehingga perlu adanya suatu keluarga, kebutuhan akan pendidikan sehingga perlu adanya sekolah. Nah, itu adalah salah satu contoh dari berbagai macam kebutuhan manusia sehingga melahirkanlah sebuah yang namanya lembaga sosial. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tentu kita punya banyak kebutuhan, bisa kita lihat dari ragam maupun jumlahnya. Nah, kebutuhan itu juga senantiasa ada setiap harinya, seperti yang di slide ini. Kalau kita butuh keturunan, kita perlu adanya keluarga. Kalau kita butuh pendidikan, kita perlu adanya sekolah. Lalu satu lagi, kalau misalnya kita perlu makan, nah kita perlu adanya pasar untuk mendapatkan makanan. Oke, dalam rangka memenuhi kebutuhan itu, manusia harus melakukan namanya interaksi dengan orang lain, baik secara individu maupun secara kelompok. Nah, setiap manusia, setiap masyarakat mempunyai kebutuhan yang apabila dikelompokkan itu terhimpunlah menjadi yang namanya lembaga sosial. Lalu, apa itu lembaga sosial? Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari individu. Sebagai makhluk sosial, tidak mampu untuk hidup sendiri, maka mereka saling membutuhkan, sehingga timbullah aturan-aturan yang disebut dengan norma kemasyarakatan. Nah, terbentuknya lembaga sosial ini berawal dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan hidup bersama. Jadi, lembaga sosial itu terbentuk dari norma-norma yang dianggap penting dalam hidup bermasyarakat. Nah, itulah kenapa nanti ada namanya norma kemasyarakatan. Karena pada dasarnya itu manusia itu nggak mampu hidup sendiri. Jadi, untuk mewujudkan satu tujuannya, itu manusia selalu membutuhkan orang lain, ya, seperti yang telah kita bahas pada video pembelajaran kita sebelumnya. Jadi, manusia itu membutuhkan komunikasi dengan manusia lain. Contohnya, mari kita perhatikan sejak kita lahir. Nah, jadi sejak lahir itu seorang bayi itu sampai dia bisa berbicara, bisa memakai pakaian, dan berbagai kemampuan lainnya, dia pasti membutuhkan bantuan dari orang-orang yang ada di sekitarnya melalui interaksi sosial. Nah, karena itulah disebut manusia itu sebagai makhluk sosial, karena manusia memiliki naluri dasar untuk selalu berinteraksi dan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi diperlukanlah norma yang mengatur fungsi manusia itu sehari-hari bagaimana sih berperilaku di masyarakat. Nah, karena kita belajar tentang norma kemasyarakatan, jadi kita mau tahu apa sih itu norma. Jadi, norma itu adalah aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku. Norma memberitahu kalau perilaku kita itu benar atau salah. Nah, dalam hidup bermasyarakat, manusia itu membutuhkan seperangkat aturan-aturan atau norma untuk mengatur hubungan antar manusia.
Jadi pada awalnya norma-norma tersebut itu terbentuk secara tidak sengaja berdasarkan kebutuhan manusia. Tapi lama-kelamaan norma tersebut dibuat secara sadar. Misalnya di bidang ekonomi, dahulu tuh dalam jual beli itu orang sebagai perantara itu nggak harus diberikan suatu keuntungan. Tapi lama-kelamaan itu terjadi perubahan kebiasaan bahwa perantara itu harus mendapatkan bagiannya. Contoh lain, dulu di bidang ekonomi ada namanya sistem barter. Nah, itu berubahlah menjadi sekarang itu tidak memakai sistem barter lagi, tetapi sudah menggunakan alat tukar berupa uang. Nah, contoh lainnya misalnya aturan-aturan di sekolah, tata tertib yang harus kita taati oleh seluruh peserta didik. Nah, misalnya peserta didik harus menggunakan pakaian seragam, datang ke sekolah tidak terlambat, mengikuti upacara, mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan tepat waktu. Jadi semua itu agar kegiatan di sekolah itu bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Oke. Nah, selanjutnya kita mau membahas syarat-syarat sistem norma atau aturan-aturan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga sosial. Nah, jadi anak-anak, tidak semua norma atau aturan-aturan yang ada di masyarakat itu bisa kita sebut lembaga sosial. Karena untuk menjadi sebuah lembaga kemasyarakatan, sekumpulan norma itu harus mengalami proses yang panjang. Maka ada 3 syarat, itu sistem norma atau aturan-aturan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga sosial. Yang pertama syaratnya, sebagian besar anggota masyarakat itu harus menerima norma tersebut. Nah, jadi kalau misalnya masyarakat itu tidak menerima norma atau aturan-aturan tersebut, maka tidak bisa dikatakan sebagai dia itu adalah lembaga sosial. Yang kedua syaratnya, norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Dan yang terakhir, norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Nah, artinya di sini adalah kalau anggota masyarakat itu melanggar normanya, maka dia akan dikenakan sanksi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang 4 tingkatan norma. Nah, jadi norma itu ada yang kekuatannya mengikatnya itu lemah, tapi ada juga yang kekuatan mengikatnya itu kuat. Nah, ini ada 4 tingkatan norma. Yang pertama ada cara, yang kedua ada kebiasaan, yang ketiga ada tata kelakuan, dan terakhir ada adat istiadat. Nah, kita mau membahas satu persatu dari 4 tingkatan norma ini. Yang pertama, cara. Nah, cara ini lebih terlihat pada perbuatan individu dalam masyarakat. Penyimpangan dalam norma cara ini tidak akan mendapatkan hukuman berat, akan tetapi hanya sekedar celaan. Contoh, tindakan yang melanggar norma ini seperti cara seseorang membuang sampah. Nah, kalau ada seseorang yang membuang sampah sembarangan, cenderung mendapat celaan karena melakukan tindakan yang tidak sesuai pada tempatnya. Ya, seperti di gambar itu, kalau buang sampah sembarangan itu biasanya kan kita langsung menegur, tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, tapi hati-hati ya, sekarang sudah ada beberapa peraturan daerah yang mengatur peraturan kalau membuang sampah itu akan dikenakan sanksinya. Yang kedua ada kebiasaan atau foxway. Kebiasaan ini adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contohnya kebiasaan memberi hormat kepada yang lebih tua usianya, mendahulukan orang yang sudah lanjut usia ketika sedang antri, dan sebagainya. Nah, bagi mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi sosial berupa teguran atas penyimpangan terhadap kebiasaan tersebut. Seperti di gambar, itu kebiasaan kita selalu pamit sama orang tua, hormat terhadap orang tua. Nah, kalau contoh seperti yang di gambar yang di samping ini contoh kebiasaan yang buruk ya. Jadi dia tidak memperhatikan lingkungannya. Jadi dia tidak memperhatikan ada orang yang membutuhkan bangku itu daripada dianya sendiri. Nah, seperti ini adalah namanya kebiasaan. Ya, sanksinya itu hanya sampai pada batas teguran. Lalu selanjutnya ada tata kelakuan. Kebiasaan itu kemudian diterima sebagai patokan atau norma pengatur kelakuan bertindak. Maka di dalamnya sudah terdapat unsur pengawasan. Jadi, jika terjadi penyimpangan, pelakunya akan dikenakan sanksi. Contoh, jika seorang peserta didik melanggar tata tertib sekolah, akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Nah, misalnya di sekolah tuh kan nggak boleh mencontek. Nah, kalau mencontek misalnya ada aturan yang lain, ada aturan di sekolahnya misalnya. Misalnya tidak berpakaian seragam yang lengkap dan sebagainya. Itu namanya tata kelakuan. Artinya ada aturan yang mengatur tata kelakuan yang sebelumnya ini sudah menjadi suatu kebiasaan. Jadi udah ada unsur pengawasan di sini. Nah, itu kata kuncinya. Lalu terakhir adalah adat istiadat. Nah, tata kelakuan yang semakin kuat mencerminkan kekuatan pola kelakuan masyarakat yang mengikat para anggotanya.
Ya, jadi kan ada 4 tingkatan norma ya. Tadi ada cara, ada kebiasaan, ada tata kelakuan. Nah, sekarang ada istiadat. Nah, adat istiadat ini berawal dari tata kelakuan yang semakin kuat, mencerminkan kekuatan pola kelakuan masyarakat yang mengikat para anggotanya. Jadi, bagi anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat, maka ia akan mendapatkan sanksi sesuai dengan adat masing-masing. Seperti itu dia. Nah, anak-anak bisa lihat di sini, ini adalah kesimpulan dari 4 tingkatan norma yang tadi. Jadi kalau cara itu, dia itu masih menunjuk pada satu bentuk perbuatan yang sanksinya ringan. Lalu ada kebiasaan. Nah, ini dia itu dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Kalau tata kelakuan, kebiasaan yang dianggap tidak hanya sebagai perilaku, tetapi diterima sebagai norma-norma pengatur. Dan terakhir ada adat istiadat, tata kelakuan yang menyatu dengan pola-pola perilaku masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat yang lebih. Nah, kalau melanggar, sanksi keras akan didapatkan dari masyarakat. Jadi anak-anak, kesimpulannya adalah manusia sebagai makhluk sosial adalah individu yang saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, diperlukan sesuatu yang dapat mengatur perilaku manusia dan memenuhi kebutuhan hidup di masyarakat. Sesuatu yang dapat mengatur perilaku tersebut namanya lembaga sosial. Oke, sampai di sini materi kita.